Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alifiana Sadira Rustam, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai landasan hukum pelaksanaan pemerintah daerah. Nah, landasan hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berulang kali mengalami perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya perubahan tersebut terjadi secara fluktuatif sebagai wujud problematika bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, kondisi politik memegang pengaruh peranan yang cukup besar. Selain itu, seluruh perubahan konstitusi NKRI, kecuali Konstitusi Republik Indonesia Serikat, menuntut untuk diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Di sini ada 5 landasan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang akan saya jelaskan. Landasan yang pertama yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang 1945 untuk pertama kalinya oleh PPKI sebagai landasan konstitusional ketatanegaraan. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI untuk sementara menetapkan berbagai hal tentang pemerintah daerah. Untuk sementara waktu, daerah negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Daerah provinsi dibagi dalam presidenan yang dikepalai oleh presiden, gubernur, dan presiden dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Untuk sementara waktu, kedudukan kota dan sebagainya diteruskan sampai sekarang, dan konfigurasi tersebut terlihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan bergantung pada kemauan KDH semata, sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah masih jauh dari harapan. Begitu pula kontrol dari KDH hampir tidak terlihat sama sekali dan sangat lemah. Landasan yang kedua yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 masih jauh dari kesempurnaan dan harapan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan daerah yang berkedaulatan rakyat, hal itu termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai berikut, yaitu baik pemerintah maupun Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat merasa akan pentingnya untuk segera memperbaiki pemerintah daerah yang dapat memenuhi harapan rakyat. Ialah pemerintah daerah yang kolegial berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, dengan ditentukan batas-batas kekuasaannya karena kesederhanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut. Kewajiban dan pekerjaan pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya sendiri tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat dengan baik. Karena itu DPRD tidak mengetahui batas-batas kewajibannya dan bekerja ke arah yang tidak tentu. Dewan itu lebih memperhatikan soal-soal politik mengenai belait pemerintah pusat daripada kepentingan daerahnya. Landasan yang ketiga yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Pada tanggal 15 Mei tahun 1950 ditetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950
sengaja dipersiapkan dan ditetapkan untuk menyongsong pembentukan atau reintegrasi negara kesatuan, terutama penyesuaian bentuk ketatanegaraan wilayah NIP terhadap bentuk negara. Berhubungan, RUU ini disusun dengan sangat tergesa-gesa dan mengoper saja apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sehingga isinya tidak juga berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kecuali terdapat perubahan sebelumnya seperti yang pertama yaitu susunan penamaan daerah. Yang kedua, sebutan resmi untuk DPD adalah Dewan Pemerintah dan keanggotaannya diambil dari bukan anggota DPRD. Yang ketiga, jumlah anggota DPRD tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, juga mempertimbangkan luasnya otonomi, kekuatan keuangan, dan suasana politik. Yang keempat, penolakan pengesahan terhadap putusan DPRD bagian dan anak bagian keberatan dapat diajukan kepada Pemerintah Agung, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diajukan kepada DPD setingkat lebih atas dari DPD yang menolak. Yang kelima, Undang-Undang ITE Nomor 44 Tahun 1950 tidak mengatur tentang sekretaris daerah dan pegawai daerah. Siapa mewakili daerahnya di dalam alur pengadilan, pajak, dan keuangan daerah. Yang keempat yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan UUDS Tahun 1950. Pemerintah menganggap perlu untuk mengundangkan sebuah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 131 UUDS 1950 yang berbunyi. Yang pertama yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Yang kedua, kepala daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Dalam mewujudkan kedudukan DPRD sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan daerah, DPRD mempunyai beberapa kewenangan. Berpedoman pada beberapa kewenangan dimaksud, terlihat bahwa kewenangan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 lebih luas bila dibandingkan dengan undang-undang terdahulu. Bahkan di dalam undang-undang ini tidak ada peraturan pengawasan pemerintah terhadap keputusan-keputusan daerah tingkat 1 dan 2, sebab Menteri Dalam Negeri hanya dapat mengawasi secara langsung sampai pada batas daerah tingkat 1. Akibatnya muncul landasan yang kelima yaitu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengalami perubahan pada tahun 1959 sampai 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 6B Tahun 1959. Menurut peraturan ini, pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif, legislatif. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi daerah tingkat 1 dan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah bagi daerah tingkat 2 dengan syarat tertentu. Kepala daerah dapat diangkat baik dari calon yang diajukan DPRD maupun dari luar calon yang diusulkan DPRD. Masa jabatan kepala daerah
sama seperti masa jabatan DPRD. Kepala daerah adalah pegawai negara dan karenanya tidak dapat diberhentikan karena keputusan DPRD. Kepala daerah istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa menjalankan pemerintahan di daerah zaman sebelumnya Republik Indonesia dengan syarat tertentu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk daerah istimewa dapat diangkat wakil kepala daerah istimewa dengan tata cara yang sama dengan Kepala Daerah Istimewa. BPH terdiri dari 3 sampai 5 anggota kecuali yang berasal dari anggota DPRD. Anggota BPH diangkat dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan Mendagri dan Otda. Penyesuaian pada tahun 1960 dilaksanakan dengan penetapan Presiden nomor 5 tahun 1960. Peraturan ini mengatur tentang DPRD gotong royong dan sekretariat daerah. Dalam aturan ini pula ditetapkan bahwa kepala daerah karena jabatannya adalah ketua DPRD atau GR, masa jabatan kepala daerah dan BPH disesuaikan dengan masa jabatan DPRD. Baik, itulah materi mengenai landasan hukum pelaksanaan pemerintah daerah. Terima kasih.